Khatamallahu, khatama punya makna menutup, punya makna juga kalau khatam itu bisa diartikan cincin ya, tapi nggak ada kaitan dengan batu akik. Khatama telah menutup dan mengakhiri. Biasa khatam juga adalah cap. Memang kalau surat itu diakhiri dengan tanda tangan dan paling akhir cap ya. Kalau sudah dicap berarti sudah tidak ada lagi tambahan-tambahan lagi. Ini masih berbicara tentang orang yang tidak meraih nikmat iman. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang meraih nikmat iman. Dengan membaca ayat ini kita termotivasi untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang meraih nikmat iman. Bagaimana orang yang tidak meraih nikmat iman? Khatamallahu, Allah menutup. Di sini diartikan mengunci. Memang kan pintu ditutup, dikunci langsung ya. Ala qulubihim, khatamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim, ke atas kalbu mereka. Ini kalau kita mau menerjemahkan kata per kata. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Kalau qulub itu banyak, kalau satu qalbu. Kalau sam'i emang satu. Kalau banyak asma'. Dan Allah pilih untuk qalbu dengan bentuk banyak, untuk pendengaran dengan bentuk satu. Ada apa di balik pilihan tersebut? Insyaallah kita kaji. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup ke atas kalbu mereka. Wa ala sam'ihim, dan ke atas pendengaran mereka. Mungkin sudah dapat dibayangkan saat ini juga, kalau sekarang saya sedang berbicara, apa yang didengar oleh bapak dan ibu sama kan? Suara saya satu kesatuan pendengaran ini. Tapi kalau qalbu, komunikasi antara yang didengar oleh bapak dan ibu dihubungkan dengan qalbu, boleh jadi beda-beda. Oleh karena itu maka Allah pun menggunakan qalbu dengan bentuk banyak. Antara qalbu antara sama bapak-bapak saja boleh jadi berbeda. Qalbu antara sama ibu-ibu juga boleh jadi berbeda. Tapi apa yang terdengar satu sekarang. Itu satu segi. Dari segi lain, dari mana lain, ketika kita melihat dan langsung dihubungkan dengan qalbu kita, tentu akan berubah-ubah. Ketika yang didengar dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, hubungannya dengan qalbu beda-beda. Tapi kalau pendengaran, ketika kita membelakangi suara, berada di pinggir suara, di depan suara, sama saja. Jadi kalau pendengaran satu, kalau qalbu memang banyak, berubah-ubah, ganti-ganti. Dan ini adalah menunjukkan tentang banyaknya orang kafir yang antara satu dengan yang lain, pola menetapkan berdasarkan qalbu mereka beda-beda, walaupun yang mereka dengar sama. Ketika orang-orang kafir mendengarkan Al-Quran, yang didengar oleh mereka sama dan suaranya sama, tapi reaksi mereka berlandaskan qalbu mereka bisa berbeda-beda. Ini pertama yang patut kita perhatikan. Allah telah menutup ke atas qalbu mereka dan ke atas pendengaran mereka. Apa makna menutup ke atas? Walaupun terjemahannya tidak pakai atas nih. Terjemahannya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Ini terjemah yang ada. Kalau mau kita jaga kata per kata, maka makna khatama telah menutup atau bolehlah mengunci. Allah ala ke atas qulubihim, qalbu mereka. Berarti satu persatu dari qalbu mereka ditutup dari atasnya. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, memang pendengaran merupakan satu kesatuan. Wa ala absarihim gisyawatun, dan di atas pandangan-pandangan mereka ada penutup.
Nah, kalau terjemahannya bagaimana? Dan penglihatan mereka telah tertutup. Nih, wallahu alam. Kenapa diterjemahkan telah tertutup nih? Kalau memperhatikan redaksi yang ada dari Al-Quran, tidak ada kata telah, tapi wa ala absarihim, dan di atas pandangan mereka, penglihatan mereka, gisawatun, penutup. Jadi bukan telah tertutup, tapi ada penutup di atas pandangan mereka. Walahum, dan bagi mereka lah adzabun azimun, siksaan yang sangat pedih. Nah, ini terjemahan Departemen Agama. Beda juga dengan terjemahan yang kedua. Terjemahan yang kedua ini dari Ustaz Muhammad Talib. Karena kekafiran mereka, maka Allah jadikan hati, pendengaran dan penglihatan mereka tertutup. Nah, ini lain lagi. Untuk memahami kebenaran Islam. Kelak di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat berat. Betulkah orang-orang kafir tidak memahami Islam? Mereka paham, tapi tidak mau terima. Bahkan banyak orang-orang kafir yang pemahamannya lebih dalam, lebih luas dari kita, tapi mereka tidak mau menjadikannya sebagai pedoman hidup. Apa yang membuat mereka tidak mau? Nafsu yang menghalangi mereka. Nah, terjemahan alternatif, Allah telah menutup atas kalbu mereka dan atas pendengaran mereka, dan di atas penglihatan mereka terdapat penutup, dan bagi mereka siksa yang sangat berat. Ini terjemahan alternatif yang belum beredar, baru melalui buku ini. Kita perhatikan terjemahan, studi terjemah. Pada terjemahan pertama dan kedua terdapat kalimat dan penglihatan mereka telah tertutup. Bahkan terjemah kedua, yaitu terjemah tafsiriyah, menyatakan bahwa hati, pendengaran dan penglihatan mereka semua sama-sama tertutup. Kita lihatkan terjemahnya nih. Maka Allah jadikan hati, pendengaran dan penglihatan mereka tertutup. Jadi sederajat menurut terjemah yang kedua, qalbu, pendengaran dan penglihatan sederajat. Bahasa Qur'annya beda. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Allah tidak berfirman khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa lahum adzabun azim, tapi wa ala absarihim ghishawatun. Itu memberi makna bahwa antara tertutupnya qalbu dan pendengaran beda dengan tertutupnya pandangan. Beda proses. Sebelum memerhatikan dan membahas bahasa aslinya, dirasa perlu untuk membuat kesepakatan dalam memahami perbedaan makna dari bentuk kata tertutup, menutup atas, di atasnya terdapat penutup. Nampaknya perlu diperhatikan ini. Terjemah alternatif, Allah telah menutup atas kalbu mereka dan atas pendengaran mereka, dan di atas penglihatan mereka terdapat penutup, dan bagi mereka siksa yang sangat berat. Terjemah alternatif ini mungkin lebih susah dipahami, namun diharapkan lebih dekat kepada makna dengan alasan sebagai berikut. Ayat ini mesti dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu yang berkaitan erat dengan keterangan tentang hakikat kekafiran yang menolak peringatan. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena mereka kufur, maka Allah menutup atas kalbu mereka. Yang menentukan iman dan tidak iman, kalbu. Dan mereka tolak keimanan kepada Al-Quran walaupun mereka mengerti. Maka Allah tutup ke atas kalbu mereka. Jalur atas, nih kalimat ala, jangan sampai dihilangkan maknanya. Walaupun terjemahan Departemen Agama tidak menggunakan kata atas. Jalur atas dari kalbu adalah jalur khusus untuk komunikasi spiritual yang tidak terjangkau oleh setan. Setan sudah berjanji di hadapan Allah
akan kudatangi itu orang-orang yang menyembah engkau dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu janji setan itu. Bahkan dia menggunakan sumpah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis pada Allah, karena telah engkau tetapkan aku sebagai makhluk yang tidak mungkin mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan, aku tidak akan tinggal diam. Akan kudatangi hamba-hamba engkau ya Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia tidak berkata dari atas juga, enggak. Jadi setan punya program mendatangi kita dari semua arah kecuali atas dan bawah, enggak. Kenapa atas tidak berani? Atas jalur khusus Allah sediakan untuk komunikasi spiritual, mengagungkan Allah, mengharapkan kepada Allah. Jalur bawah adalah jalur sujud, merendahkan diri kita hadapan Allah. Setan enggak berani itu. Sebab setan hanya berjuang untuk menggoda manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri. Jika jalur khusus ini sudah Allah tutup, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali menuju siksa yang sangat berat. Jadi dengan kalimat khatamallahu ala, dipelihara makna ala, Allah menutup ke atas kalbu mereka, memberi makna kepada kita semuanya bahwa kalau orang sudah ditutup oleh Allah ke atas kalbunya, berarti memang sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk berubah. Tapi kalau belum ditutup ke atasnya, bagaimanapun derasnya godaan setan, dahsyatnya bujukan rayuan setan, masih punya kesempatan untuk menghadap kepada Allah. Artinya ketika kita sudah terasa berat sekali untuk ibadah, susah baca Quran, susah, rasanya pusing aja yang ada, menghadap kepada Allah, kita belum ditutup dari atas kita. Walaupun setan terus-terusan mengganggu dari berbagai arah. Ketika kita bangun di malam hari umpamanya, setan langsung membisik, besok banyak pekerjaan, jangan bangun. Langsung hati menjawab, oh iya ya, kalau kurang tidur gimana besok kerja. Akhirnya kita tarik lagi selimut, setan, bahagia aku sukses menggoda orang ini. Mau baca Quran, pas baru dibuka, aduh can masak aduh belum belanja, ditutup lagi. Kata setan, aku berhasil. Tapi ketika kita umpamanya pas baca Quran, terbayang sekian banyak pekerjaan numpuk belum dikerjakan, langsung ya Allah, aku mohon padamu, kau berikan kepadaku nikmat membaca Al-Quran. Aku mohon perlindungan padamu dari bujukan dan rayuan setan. Diucapkan kalimat isti'adzah dengan penuh penghayatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bukan isti'adzah asal mulut, tapi betul-betul dari hati. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan setan yang sudah jelas-jelas terkutuk. Kenapa kok baru aja mau buka mushaf Al-Quran, begitu terbayang banyak pekerjaan yang belum dikerjakan? Padahal boleh jadi kalau baca Quran dulu, nanti bekerjanya akan lebih lancar, lebih mudah dengan pertolongan Allah. Justru kalau tidak membaca Al-Quran, jangan-jangan yang mesti bisa dikerjakan setengah jam dari 2 jam gak selesai-selesai. Bisa terjadi begitu. Maka sangat penting ketika memang kita menghadapi suatu kesulitan dalam melaksanakan ketaatan, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ditutup oleh Allah. Ke atas kalbu kita tidak ditutup oleh Allah. Buktinya kita masih punya iman. Walaupun kanan, kiri, depan, belakang setan terus-terusan berjuang untuk menutupinya, tapi masih ada jalur kita ke jalur khusus. Kalau sudah menghadap kepada Allah, kemudian kita juga langsung menundukkan diri dengan sujud, setan enggak menghalangi kita untuk sujud. Makanya orang yang sujud disebutkan kan, fa'aktsiru fihi bid-du'a. Orang yang sujud adalah orang yang paling dekat kepada Allah, maka perbanyaklah berdoa. Kita lanjutkan lagi.
Jika jalur khusus ini sudah Allah tutup, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali menuju siksa yang sangat berat. Dengan pengertian ini, maka ancaman atas mereka lebih tegas. Jadi artinya, bila diartikan khatamallahu ala ke atas, ini lebih tegas ancaman Allah. Beda dengan Allah telah menutup hati mereka. Itu masih apa ya, masih ringan. Tapi ke atas qalbu mereka. Qalbu dan pendengaran menempati posisi yang sama. Lain hanya dengan penglihatan. Ini dalam ayat jelas sekali, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Koma di situ. Wa ala absarihim ghishawah. Kenapa dibedakan? Penglihatan mereka tidak Allah tutup, ya. Ini beda nih. Ayat menjelaskan Allah menutup ke atas kalbu mereka dan ke atas pendengaran mereka. Penglihatannya enggak Allah tutup. Tapi bagaimana? Di sini disebutkan penglihatan mereka tidak Allah tutup, melainkan terbuka namun tidak berfungsi untuk melihat ke atas. Kenapa? Ada penutupnya di atasnya. Untuk melihat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri masih bisa. Makanya kalau lihat kertas yang bergambar yang pakai angka nama, aduh tajam gitu. melihat uang mah tajam lah gitu. Mata ini. Jadi penglihatan masih bisa, tetapi untuk berhubungan dengan Allah ada penutupnya. Artinya orang-orang kafir itu masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa memahami Al-Quran, tapi tidak ada kaitan dengan komunikasi keimanan. Baca-baca aja. Bahkan saya pernah membuka di YouTube orang yang hafal Quran. Dia berkata, kadang-kadang saya bingung ini, katanya berpikir, ngapain saya menghafal Quran? Padahal nggak ada gunanya buat saya. Tapi dia sudah hafal Quran. Artinya kalbu dia sudah Allah tutup. Pendengaran dia sudah Allah tutup. Walaupun matanya masih berfungsi, bahkan sampai bisa hafal Quran. Itu ada itu di YouTube itu, dia ngomong pakai bahasa Arab. Jadi dia ngerti bahasa Arab, dia orang Arab. Tapi dia adalah orang munafik. Tersiksa sebetulnya. Artinya penglihatan mereka masih dapat difungsikan untuk melihat ke bawah, yaitu melihat aturan-aturan yang rendah, hina dan tidak berhubungan dengan yang maha tinggi. Biasa dipakai melihat mata mereka. Mereka biasa sibuk dengan urusan yang hina, yaitu urusan dunia semata. Hingga pikiran mereka pun terbatas pada hal-hal yang sederhana. Mereka tunduk kepada aturan di bawah, yaitu aturan buatan manusia. Namun tidak dapat melihat aturan dari atas, apalagi mengikutinya. Aturan dari Allah nggak bisa mereka lihat, apalagi mengikuti. Ini adalah salah satu isyarat yang dipahami dari di atas penglihatan mereka terdapat penutup. Beda dengan kalau kolbu Allah tutup ke atasnya. Allah tutup ke atas kolbu, Allah tutup ke atas pendengaran, tapi tidak Allah tutup ke atas penglihatan. Namun penglihatan mereka terdapat penutup di atasnya. Sekiranya tiada penutup di atas penglihatan mereka, maka setiap kali mereka melihat alam dimanapun mereka berada, maka semestinya mereka jadikan sebagai alat untuk melihat keagungan penciptanya yang maha tinggi. Karena di atasnya terdapat penutup, maka mereka tidak dapat memfungsikan penglihatan untuk melihat ke atas. Jadi orang-orang kafir lebih mendalam kadang-kadang kajiannya terhadap alam ini, sampai mereka mempelajari tentang bintang, tentang tumbuh-tumbuhan lebih dalam dari kita. Artinya mata mereka berfungsi untuk melihat ke bawah, ke atas, ke depan, ke pinggir, tapi tidak bisa melihat kepada penciptanya yang ada di atas. Dan yang maksud atas untuk bahasa Allah, bahasa Quran, hubungan kita dengan Allah, tentu atas itu tidak berkaitan dengan tempat. Walaupun isyarat kita atas ke sana,
kepada Allah, ke sana, enggak apa-apa. Itu kemampuan kita menunjuk ke atas cuma ke situ. Hakikatnya kalau kepada Allah ke atas, ya enggak ada tempat buat Allah, sebab semua tempat milik Allah dan diciptakan oleh Allah. Sebelum ada tempat, terus bagaimana dulu? Jadi Allah itu tidak perlu tempat. Justru tempat semuanya adalah diciptakan oleh Allah untuk makhluk-makhluknya. Adapun aturan yang turun dari Zat yang Maha Kuasa tidak mereka lihat, hanya aturan buatan manusia saja yang mereka lihat. Kalimat akhir, bagi mereka azab yang berat, artinya azab tersebut tersedia hanya untuk mereka. Walahum azabun azim, beda dengan azabun azimun lahum, itu beda. Tapi kalau lahum didahulukan, itu memiliki makna hanya untuk mereka, siksa yang sangat berat, yang sangat besar, yang sangat agung itu. Jika mereka tidak mendatangi siksa, maka siksa itu yang menjemput atau memanggil mereka. Itu makna walahum adzabun alim. Hanya bagi mereka Allah sediakan siksa, sehingga siksa yang ada itu tidak akan mencari yang lain kecuali mereka. Bila mereka tidak digiring oleh malaikat menuju siksa, maka siksa akan menyambut mereka, memanggil mereka. Lain hanya dengan kalimat mereka mendapat azab yang sangat berat. Nah, terjemahan yang ada begitu ya. Coba kita lihat. Ya. Dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ini terjemahan Departemen Agama, terjemahan Ustadz M. Thalib. Mereka mendapatkan azab yang sangat berat. Saya memilih dan bagi mereka siksa yang sangat berat. Kalau mereka mendapat azab, apakah sudah pasti mereka tersiksa? Ibu-ibu sedang di perjalanan, mau kemana ibu? Tanya, saya mau ke bypass. Sedang nunggu apa? Sedang cari taksi. Oh udah, ibu istirahat aja lah di situ, panas nih. Datang seorang pemuda, langsung carikan taksi. Setelah ada taksi, ibu tuh sudah saya dapatkan taksi. Si pemuda naik taksi enggak? Enggak, si pemuda kan nyari taksi buat si ibu. Mendapatkan taksi kan? Si pemuda mendapatkan taksi, tapi tidak naik taksi. Nah, kalau di sini kalimatnya mendapatkan adab, apakah sudah pasti mereka tersiksa? Cuma mendapatkan. Makanya terjemah inilah pemikiran manusia. Boleh-boleh saja kita melakukan studi kritis terhadap terjemah. Yang tidak boleh kita kritisi Qur'annya. Ayatnya tidak bisa kita kritisi. Adapun terjemah karya manusia, boleh-boleh saja kita kritisi. Dan saya di sini dah membahas dalam buku ini, jangan sampai tampil di hadapan yang sudah jelas-jelas berjasa besar, yaitu para ulama membuat terjemah, jangan sampai tampil dengan kontra atau menyerang. Tetapi ini adalah studi saya terhadap terjemah yang ada. Dan saya ungkapkan hal ini agar mengajak masyarakat muslim supaya tidak mengandalkan terjemah dalam memahami Al-Quran, tapi juga harus mempelajari bahasanya bagi yang memang punya peluang untuk mempelajari bahasa. Dan juga diharapkan dapat belajar kepada orang-orang yang tahu bahasa, tapi tidak sekedar tahu, namun juga punya ketelitian dan kepekaan terhadap bahasa. Dan ternyata apabila kita perhatikan kata per kata dari Al-Quran ini, ternyata lebih luas maknanya dibanding dengan sekedar memperhatikan terjemah yang ada. Kita lanjutkan lagi, tadi baru nomor 6 ya. Ya. Kalimat bagi mereka azab yang berat, artinya azab tersebut tersedia hanya untuk mereka. Jika mereka tidak mendatangi siksa, maka siksa itu yang menjemput atau memanggil mereka. Lain halnya dengan kalimat mereka mendapat azab yang sangat berat. Sebab jika hanya mendapatkan saja, ya mendapat azab, belum tentu mereka menderita dengan azab tersebut. Itu baru studi
terjemah. Kita masuk kepada sekarang fikih huruf. Huruf Al-Quran beda dengan huruf hadis. Wa ala absarihim ghishawah, dan di atas penglihatan mereka terdapat penutup. Kalimat absarihim ghishawatun umumnya antara shad dengan ra ada alif, shin dengan waw ada alif, tapi dalam Al-Quran tidak. Wa ala absarihim ghishawatun. Tadi tulisannya tidak pakai alif, baik pada absar ataupun pada ghishawah. Kenapa tidak pakai alif? Tanpa huruf alif setelah huruf shad dan juga setelah huruf shin. Padahal kedua huruf ini dibaca dengan bacaan panjang. Sepakat, gak ada perbedaan antara semua ulama qiraat. Isyarat dari penulisan tersebut dapat dipahami bahwa ini isyarat ya, bukan tafsir, bukan makna. Saya gunakan istilah isyarat. Sebab kalau isyarat kan tergantung yang memahami. Orang kedip-kedipan dengan sebelah mata, apa itu maknanya? Tergantung. Iya kan? Atau orang bersuara pamannya gitu. Itu maknanya. Ya tergantung juga sih. Bisa beda-beda. Nah, di sini saya katakan isyarat ini mesti kita pahami. Isyarat apa di balik penulisan yang berbeda dari biasa. Isyarat dari penulisan tersebut dapat dipahami bahwa pertama ya, sesungguhnya pandangan orang kafir sangat sempit. Absar itu pandangan-pandangan. Dengan ditulis tanpa huruf alif sehingga tulisannya diperpendek, mengingatkan kita semuanya bahwa pandangan orang kafir sangat pendek, sangat sempit. Dan di atasnya terdapat penutup yang sempit pula. Pandangannya sempit, penutupnya sempit, tapi bisa menutupi. Betapa sempitnya itu ya. Kelop gitu. Penutup yang sempit menutupi pandangan yang sempit. Pas-pasan. Kendati pun penutupnya sempit, namun dapat menghalangi pandangan mereka. Dengan dua huruf shin dan shad yang sama-sama dibaca panjang tanpa huruf alif, maka semakin jelaslah betapa sempitnya pandangan mereka. Yang dilihat mereka kan hanya kehidupan dunia. Capek kerja dari pagi sampai sore. Apa yang mereka cari? Cuma kenikmatan sejenak yang belum pasti mereka nikmati. Boleh jadi setelahnya capek-capek, sudah keringetan, sudah cari uang, pulang langsung meninggal, selesai sudah. Apa yang mereka cari tidak sempat mereka nikmati. Tapi kalau dengan berlandaskan keimanan, enggak akan sia-sia. Setelahnya kita bekerja terus menerus, tidak pernah mengenal lelah, kecapean, langsung meninggal. Oh, tidak berarti gagal atau celaka. Itu dipercepat untuk menikmati hasil yang abadi. Kalau memang berlandaskan keimanan. Padahal pandangan mereka tidak satu ya. Kalau satu basar, akan tetapi banyak absar. Namun semuanya tidak berfungsi untuk melihat ke atas, karena ada penutupnya di atasnya itu. Wa ala absarihim ghishawatun. Penulisan ini meluruskan statement yang sering terdengar bahwa umat Islam tertinggal. Harus diluruskan dengan tulisan ini. Umat Islam tidak tertinggal. Justru pandangan umat Islam jauh lebih luas dan lebih tajam dan lebih jauh. Benarkah pernyataan yang menyatakan bahwa umat Islam tertinggal? Tentu ketertinggalan mesti diakui, namun harus dibatasi. Dalam hal apakah umat ini tertinggal atau terbelakang? Batasi. Menurut isyarat yang terdapat pada ayat ini, maka yang tertinggal adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, karena pandangan mereka sangat sempit. Di samping sempit juga terdapat penutup di atasnya
hingga tidak dapat melihat keagungan Allah dan kekuasaannya yang merupakan pembimbing hidup menuju keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Kan hidup ini diisi dengan bekerja, berjuang untuk meraih dua hal, ingin selamat dan ingin bahagia. Bahagia saja tapi terancam, enggak mau. Selamat saja tapi tidak ada kenikmatan, enggak mau juga. Disediakan gedung mewah, makanan lengkap, diundang kita semuanya untuk menikmatinya. Silahkan nikmati ini makanan, gedung, silahkan nginap 1 malam saja. Boleh 2 malam? Oh enggak, cuma 1 malam, setelah itu semuanya kalian akan disiksa. Enggak maulah. Tidak mau, maksudnya tidak jadi. Karena kita ingin aman, ingin selamat dan ingin enak. Akibat dari ketertinggalan tersebut, mereka sangat sibuk menjadi pelayan materi yang tidak lama lagi akan mendakwa mereka pada hari kiamat nanti. Orang-orang kafir sibuk dalam kehidupan sehari-hari menjadi pelayan harta. Padahal nanti di akhirat harta tersebut akan menuntut mereka. Kenapa tidak disalurkan untuk ibadah? Kenapa tidak diambil melalui jalur yang hak? Kadang-kadang dengan melalui jalur riba, melalui jalur korupsi, melalui jalur pencurian, disalurkannya juga tidak akan melalui jalur yang tepat. Barang haram bawaannya menuntut orang yang memegang barang tersebut untuk berbuat yang haram juga. Makanya kalau orang tua menafkahi atau ayah atau si bapak menafkahi anak dan istri dengan barang yang haram, tentunya itu sudah meracuni anaknya itu. Oh, tapi ternyata anak saya pinter, cerdas. Kepintaran, kecerdasan bukan jaminan keselamatan masa depan. Banyak yang pinter, yang cerdas, tapi terancam dengan siksa. Sebaliknya, ada orang yang tidak dikenal pinter, mungkin di sekolahnya juga tertinggal, tapi dengan ketertinggalan dia rajin taqarrub kepada Allah, rajin sujud, rajin ruku. Pas dijemput ajal, dia sedang dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kelihatannya penilaian pandangan fisik tertinggal atau materi tertinggal, tapi dia adalah lebih dekat dengan Allah, lebih jauh daripada orang-orang yang dikatakan sebagai yang termaju. Karena itu kemajuan dalam al-Islam, kemajuan fisik dan non-fisik, kemajuan materi dan non-materi, kemajuan fikiran dan keyakinan, kemajuan pemahaman dan juga kemajuan dalam beramal. Kemudian juga dalam beramal, kemajuan yang beramal adalah kemajuan dari segi manfaatnya. Tidak hanya manfaat untuk sendiri, tapi semakin banyak yang mengambil manfaat dari dirinya, maka semakin majulah nilainya di hadapan Allah. Dan ketika melihat ke bawah, nih orang-orang kafir melihat ke bawah, maka penglihatan mereka pun sangat sempit, sehingga harta yang sedikit pun tampak terlihat banyak. Itu artinya kan wa ala absarihim ghishawah, pandangan mereka sangat sempit. Karena sempitnya pandangan, harta sedikit, kekayaan sederhana, kok dipandang itulah yang satu-satunya kenikmatan gitu. Sehingga tidak terbayang ada kenikmatan yang Allah sediakan buat nanti di akhirat. Yang menguasai dia adalah itu saja kenikmatan dunia. Karena sempitnya itu. Dengan penglihatan itu, mereka sibuk menjadi pelayan yang setia bagi harta, yang membuat mereka semakin tunduk dan tidak dapat melihat apa-apa yang tersirat dan tersembunyi di balik hartanya. Sungguh di balik semua harta terdapat tanggung jawab dan hisaban yang menunggu, yaitu yang akan berlangsung pada hari akhirat nanti. Buat kita tentunya, setiap kali kita melihat harta di rumah, tanya, sudah sejauh mana kita siap mempertanggungjawabkan harta ini nanti di akhirat. Nyimpan uang di bank, niatkan untuk apa nyimpan uang di bank? Apakah untuk menampung saja, memperbanyak harta? Kalau besok meninggal, buat siapa itu? Ya buat anak cucu. Emang anak cucu menjamin bapak dan ibu akan selamat di akhirat?
Tentunya bukan harta yang menjamin, tetapi mendidik anak dan cucu supaya soleh. Itu yang dapat menjamin. Karena tentunya harta akan bermakna kalau mereka soleh. Harta akan mendakwa kalau mereka enggak soleh. Hadis sering kita dengar dari para ulama, para kiai, idza matal insanu qata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal, terhentilah kesempatan mereka untuk beramal. Mabuk saya melanjutkan amal soleh. Bagaimana nih kalau besok meninggal atau hari ini meninggal? Masih ada kesempatan untuk memperpanjang amal kita. Dengan cara apa? Engkau mati, amal engkau masih jalan dengan cara sedekah jariyah. Mengembangkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan wasiat kepada anak dengan wasiat yang tepat. Wah, anak saya jauh, atau saya nggak punya anak. Saya menasihati juga bukan ahli, tapi harta sih ada. Harta salurkan di jalur yang tepat, yang bermakna, yang berfungsi tiga. Berfungsi sebagai sedekah, berfungsi sebagai mengembangkan ilmu yang bermanfaat, dan berfungsi juga sebagai pembinaan generasi mendatang. Sehingga hanya satu jalur yang kita lalui, tapi timbal baliknya akan kita dapatkan 3 pos insyaallah. Yaitu menyalurkan harta untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan pendidikan Al-Quran, pendidikan Al-Islam, pendidikan pembinaan umat ke jalan yang benar. Baik, kita lanjutkan fikih ayat. Beberapa pelajaran dari ayat. Allah menutup atas kalbu mereka, yaitu orang kafir. Jika dari atasnya sudah ditutup, maka semua jalan sudah tertutup. Karena itu iblis berjanji akan mendatangi mereka dari semua arah, yaitu kanan, kiri, depan, dan belakang. Ini perjanjian iblis. Janjinya iblis diabadikan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Yang tidak mereka datangi dari atas dan dari bawah. Jadi iblis tidak mendatangi hamba-hamba Allah melalui jalur atas dan bawah. Karena sebelah atas jalan khusus yang digunakan untuk komunikasi imani dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan arah bawah adalah untuk sujud merendahkan diri di hadapannya. Jadi ke atas mengagungkan Allah, ke bawah merendahkan diri. Nah, ini dua jalur ini tidak bisa dipakai oleh iblis. Kemudian makna qulub, tadi khatamallahu ala. Lalu makna qulub adalah bentuk banyak dari lafaz qalbun yang sudah biasa digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata qalbu. Bahasa Arab ini untuk qalbu ini, kalau bahasa Indonesia kan dari bacaannya dari kiri ya, dari ba dulu nih, ba lam qaf nih ya. Kalau bahasa Arab qaf lam ba nih. Coba kalau dikasih harokat nih, ba lam qaf, ini bisa dibaca bulak balik nih. Iya kan? Ini ada yang menarik untuk khusus untuk qalbu ini kan. Kalau bahasa Arab kan dari kanan qalbun, kalau dari kiri ini bulak balik nih. Memang qalbu itu, kata orang Arab, summiyal qalbu litaqallubihi, dinamai ini qalbu karena suka bolak-balik. Kadang-kadang lurus belok lagi, ini bolak-balik belok ya. Ba lam qaf ini. Qulub adalah bentuk banyak dari lafaz qalbu yang sudah biasa digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata qalbu. Qalbu adalah tempatnya iman dan ketakwaan. Rasulullah menegaskan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau menyebutkan takwa di sini, di sini, di sini. Itu menunjukkannya ini ke arah qalbu. Kan kalau
Qalbu yang ditunjukkan oleh Rasul itu ke sini nih. Tapi kalau kita kan kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke sini gitu. Kalau diartikan hati di sini biasanya nih. Kenapa murung banget? Sakit hati. Nunjuknya ke sini nih kalau nyebut sakit hati ini. Tapi kalau pamannya operasi hati, nah yang dioperasi di sini nih. Yang mana yang sebenarnya? Al-Quran memang tidak menjelaskan tentang tempatnya qalbu di mana, tapi lebih banyak menjelaskan tentang fungsinya qalbu. Al-Quran menyebut qalbu berulang-ulang. Fi qulubihim marad, dalam qalbu mereka terdapat penyakit. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, lalu qalbu kalian mengeras, mengkristal. Kemudian walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam kalbu kamu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir kalbu akan merasakan tumakninah, tentram. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang menurunkan sakinah ke dalam kalbu mukminin. Qalbu berarti kan begitu maknanya. Dalam surat Al-Anbiya, lahiyatan qulubuhum, main-main qalbu mereka. Jadi disebut qalbu dalam Al-Quran lebih kepada fungsi. Yang main, yang keras, yang beriman, yang bertakwa, yang tumakninah, yang menolak ajaran, itu qalbu. Apabila qalbunya sudah seperti itu, ikut semuanya, jasad kita ikut semuanya, terpengaruh oleh qalbu. Makanya qalbu itu merupakan yang terpenting dalam kehidupan. Apabila qalbunya sudah tertutup, semuanya akan berhenti, tidak berfungsi. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering berdoa memohon kepada Allah untuk kepentingan qalbu. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan qalbu, tetapkan qalbuku untuk berada di atas agama. Itu Rasul sangat prihatin, sangat khawatir kalau qalbunya tidak berfungsi. Karena itu iblis menjadikan qalbu sebagai pintu pertama untuk menyesatkan manusia. Kalau qalbunya sudah bisa disesatkan iblis, semuanya bisa ikut sesat. Qalbunya masih terpelihara, yang lain insya Allah masih punya peluang untuk terpelihara juga. Pada saat manusia didatangi setan dari semua arah, namun jalan ke atas masih terbuka, maka peluang untuk menghindar dari bahaya masih terbuka. Artinya menghindari godaan setan, selama kita masih ada jalur ke atas, belum Allah tutup, kita masih punya jalur menghadap kepada Allah. Manakala sudah Allah tutup dari atasnya, maka semua arah sudah tertutup. Demikian pula halnya dengan pendengaran. Kendati pun mereka masih dapat memfungsikannya untuk mendengar yang rendah, yaitu suara-suara bumi atau suara makhluk, musik dan lain sebagainya. Namun mereka sudah tidak dapat lagi mendengar suara ilahi dari atas. Jelas tajam itu pendengar mereka untuk mendengar suara makhluk. Tapi ketika mereka mendengar Al-Quran, kaget, lari, tidak mau mendengar. Nah, yang belum tertutup, walaupun mereka umpamanya belum mempelajari Al-Quran, pas mendengar Al-Quran banyak yang termenung. Mereka belum bersyahadat, tapi pas mendengar Al-Quran banyak itu orang yang memang termenung. Saya mendengarkan dialog salah seorang guru saya sendiri di YouTube, Syekh Abdul Rashid. Dia keliling ke Eropa. Kadang-kadang dia naik kapal laut. Di kapal laut dia bersama rombongan, ketika tidak dalam keadaan sholat, tidak dalam keadaan istirahat, dia berkumpul.
seorang demi seorang baca Quran gitu di kapal laut. Dan berlalu lalanglah ke depan dia lagi baca Quran itu ya orang-orang yang tidak beragama Islam dengan pakaian yang ya gaya mereka lah. Tiba-tiba katanya ada orang yang memang pakaiannya juga lusuh, kemudian ya gaya biasa turis-turis dari barat. Ketika beliau sedang baca Al-Quran, dia berhenti. Dan beliau lanjutkan baca Al-Quran. Berhenti langsung duduk di belakang. Setelah itu minta izin ke teman, boleh saya bergabung? Ya silakan bergabung. Dia dengar Syekh ini Syekh Abdul Rasid setelahnya baca Quran, lalu berhenti. Orang tadi nanya, apaan yang tadi itu? Nggak tahu mereka. Diterangkannya, ini adalah Al-Quran, firman Allah yang mendidik kami, yang membimbing kami untuk hidup seperti ini, tenang, akrab, mencintai orang, mencintai umat. Dia langsung berkata, tolong ajarkan saya. Dan waktu itu dia baca syahadat di kapal. Dalam keadaan tampilan pakaiannya pakaian turis, langsung baca syahadat. Ya mungkin pakai celana pendek lah gitunya turisnya gitu. Dan perempuannya yang pakaiannya asal-asalan, kekurangan bahan. Banyak kan mereka pakaiannya kurang bahannya. Nah itu lalu lalang di depan Syekh ini, ya dibiarkan saja. Kita tidak perhatian pada mereka, yang penting bagaimana kita memanfaatkan waktu, dan apabila mereka memperhatikan kita, mudah-mudahan tertarik dengan Al-Quran gitu saja. Ternyata mereka belum ditutup qalbunya, belum ditutup pendengarannya oleh Allah. Masih terbuka, cuma belum ada yang lewat ke qalbu mereka yang benar gitu. Belum ada yang lewat ke pendengaran mereka yang benar. Pas lewat Al-Quran langsung merespon. Saya barusan di perjalanan buka di handphone, di YouTube tentang masjid di London kan, di Inggris. Itu masjid itu kan ditutup, nggak boleh dipakai. Setelahnya ditutup, setiap waktu azan terdengar terus. Mungkin jin barangkali yang melanjutkan memanfaatkan masjid itu. Azan terdengar terus. Padahal tidak ada orang di dalamnya, dikunci, digembok. Sampai banyak orang-orang mereka pada ngesut gitu kan, pada mendengar, dan begitu khusyuk mereka mendengarkannya. Ini sangat luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka tinggal ditambah saja pendengaran mereka, diisi terus dengan kalimat tauhid, kalimat Al-Quran. Insyaallah mereka akan terbuka. Makanya kalau orang yang masuk Islam dari luar itu betul-betul berlandaskan kesadaran. Beda dengan yang orang Islam masuk agama lain, biasanya keterpaksaan. Pertama urusan materi, kedua memang belum mengerti tentang al-Islam, atau mungkin dia sakit hati oleh yang lain karena keterbatasan ilmu dia. Demikian pula halnya dengan pendengaran, kendati pun mereka masih dapat memfungsikannya untuk mendengar yang rendah dari, yaitu suara-suara bumi atau suara-suara makhluk, namun mereka sudah tidak dapat lagi mendengar suara ilahi dari atas. Maka bagaimanapun banyaknya peringatan berupa peristiwa yang terjadi di luar jangkauan akal, semua peringatan tersebut tidaklah berpengaruh bagi mereka. Peringatan dengan gempa, dengan tsunami, dengan angin topan, dengan sekian banyak peringatan, enggak ada pengaruhnya buat mereka, karena kalbu mereka sudah tertutup, pandangan mereka sudah tertutup. Apalagi peristiwa yang menuntut mereka untuk memahaminya dengan logika mereka, maka mereka akan berbicara mendalili semua peristiwa tersebut dengan argumentasi yang mereka buat sendiri. Wah ini nggak ngerti, ini nggak masuk akal, ini tidak rasional. Kalimat mereka begitu tuh. Adapun penglihatan, maka dalam ayat tersebut menempati posisi yang berbeda dari qalbu dan pendengaran. Qalbu dan pendengaran Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Absar bagaimana?
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Nah, pendengaran karena setiap saat bukti apa? Adapun penglihatan maka dalam ayat tersebut menempati posisi yang berbeda dari kolbu dan pendengaran karena setiap saat bukti-bukti kebenaran itu selalu berada di depannya. Terlihat terus oleh mereka bukti-bukti kekuasaan Allah terlihat terus. Namun karena sudah tertutup pandangan mereka sehingga melihat kekuasaan Allah pada langit, pada bumi, pada pepohonan, pada batu-batuan dan selanjutnya berlalu saja begitu, lewat saja begitu. Tidak ada kaitan dengan zat yang menciptakannya. Bagi orang yang beriman, apapun yang kita lihat dipandang sebagai pembina, pendidik dan juga peringatan buat kita tentang hakikat yang dilihat itu ada yang menciptakannya. Kita melihat makanan ada yang menciptakannya, kita melihat minuman ada yang menciptakannya. Namun demikian bagi orang-orang yang telah kufur, maka apapun yang mereka lihat tidaklah berarti bagi mereka selain hanya untuk kepentingan sesaat yang dinikmati pada waktu yang sangat sempit. Kendati pun mereka sering melihat peristiwa yang mengingatkan apa arti hidup dan kehidupan, namun demikian mereka tetap tidak dapat mengambil, tidak dapat memahami dan tidak dapat mengambil pelajaran dari bukti-bukti tersebut. Kalau kolbu pendengaran dan penglihatan sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kehidupan mereka tidaklah bermakna selain mengantarkan mereka menuju siksa. Jika mereka tidak menuju siksa, maka siksa yang menyambut atau mendatangi mereka. Itu makna walahum adzabun azim. Bagi mereka lah siksa sudah menunggu, sudah ada. Bukan mereka mendapatkan siksa. Kalau mendapatkan, oh ini siksa ya, yalah, yuk kita pergi. Nah, bisa begitu kan? Di dalam surat Maryam atau surat Al-Anbiya, wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun dari kamu kecuali akan mendatangi siksa. Apa makna mendatangi? Ya datang, sudah, ada yang masuk, ada yang enggak. Buat orang beriman, datang lihat, oh seperti itu siksa yang akan diderita oleh orang-orang yang kufur, dan dia tidak akan masuk. Karena siksa tersebut hanya Allah sediakan bagi mereka. Wallahu alam. Inilah tadabbur surat Al-Baqarah ayat 7. Masih ada waktu, dipersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan, baik yang berhubungan dengan ayat ini atau masalah-masalah yang lain. Mangga. Termasuk persiapan menghadapi bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang pertama mohon koreksinya kalau saya salah ya. Berkenaan dengan iblis yang menggoda dari depan, belakang, kanan dan kiri. Ibaratnya kita sedang itu kan sebagai musuh utama kita. Ibarat kita sedang bermain, bertanding gitu ya. Kalau musuhnya kelihatan mungkin bisa rada adil lah gitu Ustaz ya, sama-sama. Tetapi ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Jadi bagaimanapun juga kalau musuh tidak kelihatan, kita pasti KO gitulah Ustaz. Karena selalu aja istilahnya kita menghindar, dianya sudah duluan menghilang kan. Itu mohon koreksi. Yang keduanya, apakah arti orang kafir di sini adalah orang yang selain Islam Ustaz? Iya. Ya, yang ketiga mungkin saran dari Ustaz tentang yang harus belajar bahasa Arab. Apakah Yayasan Maqdis ini menyediakan untuk itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ayatnya surat Al-A'raf ayat 17 ya. Dan dari ayat 16 menyebutkan qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Iblis berkata, karena telah engkau tetapkan aku sebagai yang tersesat dan tidak akan mendapatkan jalur memperbaiki diri, aku akan mendekati dan duduk bersama orang-orang yang sedang berada di jalan yang lurus. Kalimatnya la'aqudanna lahum, aku akan duduk bersama mereka
Lagi makan, bagaimana supaya makannya sampai kenyang sekali biar tidak bisa bangun nanti untuk qiyamul lail kan gitu. Kalau umpamanya sedang berbincang-bincang, bagaimana supaya perbincangannya ngelantur kemana-mana, akhirnya bincang kemana-mana. Kalau lagi pengajian, bagaimana supaya ngobrol supaya nggak denger kan gitu. Itu juga banyak tuh yang begitu tuh. Itu berbagai cara lah. Udah dalam siratal mustaqim. Nah, datangnya dari kanan, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Pertanyaannya, kita tidak melihat mereka, sementara mereka melihat kita. Dan itu dalam Al-Quran juga disebutkan. Kita lihat ayatnya. Nah, surat Al-A'raf juga ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Wahai bani Adam, keturunan Adam, hati-hati kalian jangan sampai terpedaya oleh setan. Ingat dulu orang tua kamu, yaitu Adam dan istrinya, terpedaya oleh setan sehingga keluar mereka dari jannah, bahkan terbuka auratnya. Innahu yarakum, iblis melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan juga keturunannya, kabilahnya, bangsanya melihat kamu. Min haitsu la tarawnahum, sementara kamu tidak melihat mereka. Ini jelas sekali ayatnya ya. Kamu tidak bisa melihat mereka. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, dipertanyakan tuh. Jangan-jangan lagi dipermainkan oleh jin. Jin tampil di hadapan dia dengan gaya yang dikehendakinya. Oh, saya bisa berdialog dengan jin. Bahkan beberapa jin sudah masuk Islam dengan dakwah saya. Wah, kata jin, bagus-bagus kamu ngomong begitu. Orang semakin percaya kepada engkau, orang semakin mengagumi engkau, orang akan mengkultuskan engkau. Itu yang saya programkan, kata iblis. Makanya kalau orang yang suka berkata bisa berkomunikasi dengan alam gaib, ujung-ujungnya dikultuskan. Dan itulah program juga, program iblis. Jadi harus bagaimana kita ini? Cukup berat. Allah telah menegaskan, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kita tidak melihat mereka, tapi kan Allah melihat mereka. Sehebat bagaimanapun syaitan, tetap tipu daya syaitan lemah di hadapan keimanan orang beriman. Karena keimanan kita hubungan dengan Allah, sementara syaitan tidak hubungan dengan Allah, tetap iman akan lebih kuat daripada bujukan, rayuan dan tipu daya syaitan. Makanya betul-betul kalimat isti'adzah itu, kalimat a'udzubillah, tidak hanya di mulut, tapi betul-betul dijiwai. Sebelum kita mengucapkan, sadarkan diri kita, saya ini sangat lemah kalau tidak mendapatkan perlindungan Allah. Setan gak kelihatan, hebat dia akan menggoda saya. Karena itu ya Allah, engkau melihat mereka, engkau maha kuasa menjauhkan mereka. Hanya padamu ya Allah aku berlindung dari kehadiran mereka. Setan mendengar begitu, aduh sialan nih orang katanya nih. Mengusir saya, hubungannya dengan Allah. Udah aku gak bisa berbuat apa-apa tuh. Kemudian kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua? Oh iya, kalimat kafir. Apakah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun? Kalimat kafaru itu kata kerja. Ini juga sangat luar biasa kita perhatikan. Kalau orang yang bertakwa, Allah gunakan di awal Al-Baqarah dengan kata sifat. Hudal lil muttaqin. Artinya ketakwaan itu harus dipelihara kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Karena kata sifat. Tapi kalau kalimat kafir, kafaru dengan kata kerja. Artinya orang-orang yang sudah jelas-jelas kufur kepada agama Allah, kalau Allah menghendaki agar mereka berubah, bisa berubah kapan saja. Maka kafaru itulah kata kerja, yang juga dengan kata kerja itu mengingatkan kita jangan sampai terkena penyakit orang-orang yang sudah kufur.
Innal ladzina kafaru. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang kafir itu adalah semua orang yang tidak beragama Islam? Menurut Al-Quran, kata orang yang memang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran itu kafir. Tapi orang Islam juga ngaku-ngaku beriman boleh jadi sering terkena penyakit orang kafir. Ya, kufur nikmat, atau pemainnya kadang-kadang ragu-ragu terhadap hukum Allah. Jadi kita harus betul-betul berupaya memelihara keyakinan kita kepada hukum Allah, kendati pun kita belum mampu melaksanakannya. Tidak mampu melaksanakan hukum Allah, jangan dipandang hukumnya kurang baik. Kemampuan kita yang memang belum sampai. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat kafaru bisa diartikan sangat luas. Bisa terjadi pada diri orang-orang yang mengaku Islam, tapi diingatkan kamu sudah terkena penyakit-penyakit orang kafir, segera bertaubat. Kemudian untuk bahasa Arab, ya, sekarang juga dibuka lagi untuk di sini di Makdis Geger Kalong, ya, di Makdis Geger Kalong, Jalan Geger Kalong Girang Baru 2 nomor 1. Di situ ada Makdis. Itu sudah dibuka, dimulai nanti bulan apa ya, sebulan lagi kalau nggak salah. Sekarang masih menerima pendaftaran. Bisa buat bapak-bapak, ibu-ibu silahkan belajar bahasa Arab di sana. Dan masih kelasnya masih memungkinkan ada tambahan. Dulu juga memang kalau yang namanya belajar bahasa Arab gitu ya, beda dengan belajar yang ditunggu oleh duit gitu. Waktu dibuka itu sampai 4 kelas. Mulai turun sampai jadi di 2 kelas kan. Turun terus. Nah, sekarang dibuka lagi untuk kelas baru. Dan insya Allah ya guru-gurunya sudah punya pengalaman. Saya tidak dijadwalkan rutin, tapi pas saya datang, kemudian pas memungkinkan saya masuk baru gitu. Pas gurunya tidak ada, apalagi saya ada, ya udah saya ngisi. Tapi yang dulu dirutinkan ngisi diantaranya Ustadz Roni Abdul Fattah, kemudian Ustadz Didin, Ustadz Sahar, dan beberapa Ustadz ada. Alhamdulillah mereka sudah biasa sehari-hari berbahasa Arab. Masih ada satu lagi kalau ada yang mau ditanyakan, persilahkan. Ya, mangga yang di belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selama 27 tahun saya di dunia ini belum pernah merasakan nikmatnya beribadah atau bermaknanya beribadah. Tapi belum lama saya baru sadar kalau agama Islam itu memang mengharuskan beribadah kepada Allah. Selama ini beberapa bulan ke belakang saya merasakan, saya sadar bahwa kelakuan saya 90% itu semua negatif. Di dalam hati saya ingin ada perubahan. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Tapi dengan berlangsungnya itu semua godaan saya rasakan makin berat, Ustaz. Makin banyak godaan yang saya hadapi. Kadang dalam hati bertanya, apakah Allah itu masih membuka pintu tobat untuk saya atau tidak? Kenapa setelah saya ikhlas untuk menghadap, semakin banyak juga godaan yang saya gitu, Pak. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini adalah layak untuk saya sampaikan juga. Bukan cuma untuk Bapak lah gitu. Saya juga harus berkata begitu sebetulnya. Bahwa kenikmatan ibadah itu
belum seperti yang semestinya kita capai. Selama kita ibadah masih merasa ada memaksakan diri, jadi belum menikmati. Kalau sudah kita nikmati ibadah itu, habis sholat asar, sebagaimana yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasul, Mu'adz bin Jabal, beres sholat asar kelihatan dia menangis terseduk-seduk. Ditanya, kenapa engkau menangis? Dia menjawab, ini adalah ibadah yang boleh jadi ibadah terakhirku. Aku tidak tahu apakah aku sampai maghrib atau enggak. Kalau sekiranya aku tidak sampai ke maghrib, berarti ibadah yang aku bawa ke akhirat cuma kayak begini. Duh, cukup berat menghadapi hari akhirat, menghadapi kematian, kata dia. Aku enggak punya bekal. Maka dengan perasaan seperti itu, insya Allah akan dipersiapkan untuk menghadapi maghrib. Pasti bak maghrib akan terasa bahagia. Oh, ternyata masih ada waktu untuk salat maghrib. Selesai salat maghrib, ya Allah, seperti inilah salat maghribku. Jauh untuk mencapai kesempurnaan. Apakah aku masih punya waktu untuk salat isya? Kalau sekiranya tidak punya waktu lagi, berarti barusan salat terakhir seperti ini, jauh untuk mencapai sempurna. Bagaimana aku bisa selamat di akhirat? Pasti waktu maghrib, waktu isya terasa nikmat gitu. Oh, saya masih punya waktu lagi ternyata. Nah, dengan cara seperti itu kita akan merindukan terus untuk datang waktu salat berikutnya. Rindu lagi. Dan itu akan tercatat di hadapan Allah bahwa kita rindu ibadah. Kita merasa jauh dari sempurna ibadah, itu merupakan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Kita merasa tertinggal dalam ibadah, kita merasa jauh dari sempurna, itu adalah petunjuk dari Allah. Sebaliknya, orang yang memandang saya sudah sempurna sholat saya, sudah sempurna bacaan Quran saya, itu jangan-jangan bisikan syaitan. Jadi justru kita harus berupaya untuk merasa saya tertinggal dalam ibadah. Bahkan ketika melihat orang lain yang dihubungkan dengan kita, saya sudah pernah berbuat dosa ini. Dia walaupun mungkin usianya di bawah saya, hartanya di bawah saya, tampilannya di bawah saya, dia lebih dekat dengan Allah. Itu dengan perasaan seperti itu kita akan berusaha menasihati diri. Dan insya Allah dengan terus-menerus tafakur, komunikasi seperti itu, Allah berikan kepada kita tingkatan ketakwaan secara bertahap. Tentunya upaya yang harus kita lakukan juga dipersering mendengar dan membaca ayat-ayat Allah. Itu adalah salah satu cara. Dan kalau pertanyaannya, apakah masih terbuka pintu taubat bagi kita? Pertanyaan itu sendiri adalah merupakan bukti bahwa kita sudah ditunggu oleh Allah untuk bertaubat. Karena kalau tidak ditunggu, adalah saya gak mungkin lagi diampuni, putus asa. Itu memang sudah tidak lagi itu. Tapi kalau pokoknya, apakah saya masih dimungkinkan untuk bertaubat? Al-Quran menjawab, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Az-Zumar, sebelumnya ayatnya nih, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, katakan, hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, kamu jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya dialah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Jadi harus bagaimana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl. Sekarang segera kau kembali menghadap kepada Rabbmu, serahkan dirimu kepadanya
min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum azab mendatangimu. Tsumma la tunsarun, kalau sudah azab mendatangi kamu, kamu tidak akan ditolong lagi. Caranya bagaimana? Aku ingin kembali kepada Allah, aku ingin kembali kepada kebaikan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti yang indah-indah yang diturunkan kepada kamu dari Rabbmu. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang azab kepada kamu secara tiba-tiba. Azab di sini mati. Sebelum mati ajal menyebut kamu dan kamu tidak sadar. Walaupun tinggal 1 menit lagi, kita tidak tahu ajal akan tiba. Ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Tentunya harus segera meningkatkan harapan kepada Allah. Sebesar bagaimanapun dosa kita, kalau kita punya harapan kepada Allah, baik sangka kepada Allah dan langsung memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Kalau kita punya dosa sedikit tetapi kita ragu-ragu, Allah mengampuni apa enggak ya? Nah, khawatir, itulah bisikan syaitan. Kita hindari kalimat itu, kita jawab dengan ayat ini, pasti Allah mengampuni kita. Wallahu alam. Baik, cukup waktunya. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, Engkau melihat di mana kini kami berada, dan Engkau senantiasa melihat kemanapun kami pergi dan apapun yang kami kerjakan. Rabbana, sungguh banyak karunia Engkau curahkan kepada kami yang merupakan bekal demi kepentingan ibadah padamu, membekali diri kami demi kehidupan masa mendatang. Ya Allah, sungguh banyak kenikmatan-Mu yang disalahgunakan oleh kami. Ketika kami menyalahgunakan nikmat-Mu, kami yakin Engkau dekat dengan kami. Engkau menyaksikan semua perbuatan kami. Rabbana, ya Tuhan kami, Allahumma Rabbana, kami yakin walaupun bagaimana dosa kami begitu banyaknya, ampunan-Mu lebih luas dari dosa kami. Betapapun banyak kesalahan kami, rahmat-Mu lebih luas daripada kesalahan kami. Rabbana, sungguh kami tidak akan kecil hati, tidak akan putus asa mengharap ridha-Mu, mengharap rahmat-Mu, mengharap agar Engkau berikan kepada kami nikmat husnul khatimah, ya Allah. Allahumma khtim bis-sa'ati ajalana. Allahumma Rabbana, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu kapan dan di mana kami akan kedatangan ajal. Dimanapun, kapanpun ajal menjemput kami, ya Allah, kami mohon jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir selain disertai dengan rahmat-Mu, ampunan-Mu, ridha-Mu, sehingga Engkau tetapkan kami termasuk golongan yang mendapatkan nikmat husnul khatimah. Rabbana, kami sangat jauh dari akhlak Rasul-Mu, namun demikian kami mohon jangan Engkau haramkan kami untuk memandang wajah-Nya, untuk bertemu dengannya di akhirat nanti. Rabbana, Engkau Maha Suci, kami sangat kotor, namun demikian kami mohon jangan Engkau haramkan kami di akhirat untuk memandang Engkau nanti di akhirat. Berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau, ya Allah. Ilahna, ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu keadaan keluarga kami yang masih hidup, keluarga kami yang sudah mendahului kami, akhlak mereka selama di dunia. Rabbana, pertemukan kami di akhirat dengan mereka dalam surga-Mu, ya Allah.
Jangan Engkau pisahkan mereka dalam surga-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami melihat mereka dalam siksa-Mu. Jangan pula Engkau biarkan mereka melihat kami dalam siksa-Mu. Rabbana ya Tuhan kami yakin Engkau akan mengabulkan permohonan kami. Terimalah permohonan kami, kabulkan doa kami. Jangan Engkau sia-siakan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa'fu anna innaka antal ghafurur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.